Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Teresia Advenia Nurak, guru dari SMA Negeri 1 Keyo Tengah, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Nagekeo. Pada video kali ini, saya akan menyajikan demonstrasi kontekstual tentang penerapan segitiga restitusi pada modul 1.4 Budaya Positif. Di awal video ini, saya akan terlebih dahulu menjelaskan yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Setelah melewati pembelajaran pada materi sebelumnya, akhirnya saya dapat menyimpulkan bahwa segitiga restitusi adalah suatu proses penanganan masalah dengan menerapkan 3 langkah efektif melalui dialog antara guru atau orang tua terhadap murid atau anaknya dengan menuntun murid agar proaktif dalam dialog tersebut. Hal ini dilakukan agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri, dan mampu menguatkan nilai-nilai kebajikan yang diharapkan atau diyakini bersama oleh murid dan guru atau orang tua. Tahapan pada segitiga restitusi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Tahapan ini bermanfaat untuk menormalkan atau menstabilkan kembali suasana hati murid yang sadar akan kesalahan yang dibuatnya. Pada tahap ini, guru atau orang tua akan menyampaikan kalimat-kalimat motivasi positif yang dapat menguatkan murid. Tahapan yang kedua adalah validasi tindakan salah. Tahapan ini berguna untuk memastikan kembali kesalahan yang telah dilakukan murid dengan mendengar penjelasan dari murid itu sendiri melalui pertanyaan pemantik yang diberikan oleh guru atau orang tua. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Melalui tahapan ini, guru kembali menguatkan atau mengingatkan murid akan keyakinan yang telah dibuat atau disepakati sesuai dengan nilai kebajikan yang dilanggar murid dalam kasus tersebut. Pada tahap ini juga, murid dituntun oleh guru untuk secara proaktif menemukan solusi atau jalan keluar atas kasus atau persoalan yang dialaminya. Penerapan segitiga restitusi dalam penanganan kasus murid di sekolah, saya bagi ke dalam 2 ilustrasi kasus. Kasus yang pertama, Intan terlambat datang ke sekolah. Berikut kita saksikan skenario penanganannya. Baik, selamat pagi Intan. Ibu mendengar informasi dari guru BPBK kalau Intan hari ini terlambat sekolah lagi. Sudah berapa kali Intan terlambat sekolah dalam 1 minggu ini? 3 kali. Jadi di sini ibu memanggil Intan karena ibu sebagai wali kelas. Ibu hanya mau mengingatkan Intan bahwa Intan tidak perlu khawatir dalam situasi seperti ini. Tidak perlu khawatir karena dipanggil oleh guru BPBK. Kita akan cari solusinya bersama. Ibu juga kepingin tahu, tidak mungkin Intan tidak punya alasan. Intan menyadari bahwa Intan terlambat datang ke sekolah itu adalah sebuah kesalahan. Tetapi tidak apa, semua manusia tidak ada yang sempurna, pasti ada yang buat salah. Dan ibu yakin Intan punya alasan kenapa sampai terlambat datang ke sekolah hampir 3 kali ya dalam seminggu ini. Baik, kira-kira dalam 3 kali keterlambatan Intan datang ke sekolah itu, Intan punya alasan apa yang melatar belakangi sehingga Intan sampai terlambat datang ke sekolah? Apakah 3 hari atau 3 kali terlambat itu sama atau bagaimana alasannya? Ibu kepingin dengar dulu supaya kita bisa temukan solusi bersama. Jadi alasan saya datang terlambat karena saya semalam begadang. Saya mengerjakan tugas dari ibu untuk menyelesaikan tugas saya. Jadi semalam saya begadang, jadi bangun paginya saya bangun terlambat ibu. Oh baik, jadi karena kita bulan doa karena di bulan doa, kemudian Intan harus pergi berdoa rosario, akhirnya tugasnya dikerjakan setelah pulang doa.
itu yang membuat Intan begadang. Akhirnya terlambat bangun pagi dan terlambat datang ke sekolah. Jadi itu alasannya. Tetapi di sini ibu mau mengambil poin yang baik. Intan tidak perlu merasa terlalu risau karena memang benar yang Intan lakukan. Memang benar yang Intan lakukan bahwa tugas anak sekolah itu harus menyelesaikan tugas. Kemudian di sini ibu beri apresiasi kamu. Sebenarnya mungkin kalau anak-anak lain itu masih bisa untuk begadang untuk hal-hal yang tidak penting nih, ngobrol sama temannya atau menyelesaikan hal-hal yang tidak penting yang bikin dia terlambat datang ke sekolah. Tetapi Intan di sini masih ada nilai positifnya karena Intan terlambat akibat menghabiskan waktu untuk mengerjakan tugas sekolah. Itu sebenarnya nilainya baik. Hanya di sini kita perlu menyadari bersama. Kira-kira aturan sekolah apa yang sudah Intan langgar? Disiplin ya. Jadi aturan sekolah yang sudah Intan langgar itu adalah disiplin dalam hal disiplin waktu. Intan terlambat datang ke sekolah. Kira-kira menurut Intan, Intan punya solusi tidak? Bagaimana kira-kira supaya Intan bisa memperbaiki nilai keyakinan yang sudah Intan langgar? Kira-kira bagaimana caranya supaya Intan tidak terlambat lagi atau lebih disiplin ke sekolah? Mungkin caranya saya harus mengerjakan tugas lebih awal sebelum pergi ke doa studio. Jadi Intan akhirnya menemukan solusi bahwa harus menyelesaikan tugas lebih awal sebelum pergi berdoa rosario, harus sudah selesaikan tugasnya. Dengan begitu waktu untuk begadang atau tidur lebih larut itu menjadi berkurang. Intan sudah menyelesaikan tugas di awal. Jadi di sini ibu ingin menguatkan kembali Intan bahwa yang Intan lakukan itu sudah benar, ya, sudah benar bahwa Intan menghabiskan waktu itu untuk menyelesaikan tugas dan itu penting sebagai seorang anak sekolah. Namun ada satu keyakinan di sekolah kita yang sudah Intan langgar, yaitu disiplin, dan mungkin ada nilai keyakinan lain yang menurut Intan sudah Intan langgar. Menghargai dalam hal menghargai waktu dan menghargai aturan di sekolah kita. Jadi ada dua nilai penting yang ibu rasa Intan harus menguatkan kembali dalam diri Intan. Walaupun alasan Intan benar, Intan harus tetap sesuaikan bahwa di sekolah kita punya aturan. Maka dari itu kita cari solusi bersama bagaimana supaya Intan lebih disiplin dan tidak terlambat datang ke sekolah, lebih menghargai aturan dengan tidak mengesampingkan tugas di rumah, yaitu dengan cara mengerjakan tugas lebih awal. Intan mau berubah itu mulai sekarang? Jadi ibu berharap mulai besok, lusa dan seterusnya waktu mengerjakan tugas sudah berubah ya, lebih awal. Bisa? Bisa. Baik. Ibu pikir seperti itu saja. Intan boleh kembali ke kelas. Terima kasih. Menurut saya, cara penanganan yang ibu buat tadi membuat saya lebih tenang, nyaman, tidak tertekan. Saya yakin dengan cara penanganan seperti ini, saya bisa berubah. Terima kasih. Kasus kedua, Aldi bertengkar dan terlibat perkelahian dengan temannya di sekolah. Berikut kita saksikan skenario penanganannya. Jadi ibu dengar informasi dari Ibu C, guru BPBK kita, kalau tadi pas jam istirahat Aldi ada terlibat perkelahian dengan teman. Betul? Baik. Tidak apa ya, jadi Aldi tidak usah terlalu risau. Ibu panggil sekarang ini untuk menenangkan Aldi. Kita perlu ketahui bersama bahwa ibu juga pernah buat salah. Ibu pernah bertengkar dengan teman juga waktu SD. Pernah berkelahi juga. Kita semua manusia, tidak ada yang sempurna. Jadi ibu di sini sebenarnya tidak mau cari tahu nih siapa yang salah, siapa yang benar. Ibu tidak mau cari tahu. Yang ibu mau
diskusikan sekarang, mau membangun dialog dengan Aldi ini adalah kita cari solusi bersama. Bagaimana kita mengatasi persoalan itu supaya kedepannya Aldi tidak mengulanginya lagi. Bisa ya? Tadi itu ibu lihat, ibu juga sempat dengar dari sini karena kelasnya berdekatan dengan ruangan ibu. Ibu dengar kalau marah sekali Aldi tadi suaranya dengan kawannya. Itu kira-kira sampai semarah itu kenapa itu sebenarnya? Bisa suaranya lebih besar? Saya baru pulang dari kantin ibu di kelas. Saya dengar di dalam kelas ada Kristen ibu. Jadi saya masuk, saya teguran aneh yang berkelahi ibu. Mereka tidak mau ikut, saya mendekati ibu. Saya tujuan sama melerai ibu. Tapi cuma satu usai ibu. Saya kembali. Jadi ceritanya ini ada 2 orang teman berkelahi. Jadi Aldi pas masuk jam istirahat begitu mau melerai niatnya. Kemudian karena yang sebelahnya tidak menerima, pukul Aldi. Kemudian Aldi pukul balik dia. Terus Aldi pukulnya anaknya berdarah. Ibu kasih apa ya namanya? Kita perlu syukuri di sini karena Aldi tidak sampai pukul anaknya sampai berdarah. Itu yang kita syukuri. Memang semua orang ini cara mengontrol emosi itu berbeda-beda. Ibu tidak menyalahkan Aldi di sini sampai memukul itu ibu tidak menyalahkan. Semua manusia itu pasti pernah buat salah, kemudian pasti punya alasan. Jadi dari cerita yang Aldi sampaikan ke ibu tadi, walaupun niat Aldi ini benar nih, baik nih untuk melerai teman yang berkelahi, tetapi Aldi sampai berkelahi juga dengan kawan, menyakiti juga. Kira-kira dari peristiwa itu ada nilai keyakinan apa di kelas atau di sekolah kita yang Aldi rasa Aldi sudah langgar? Nilai menghargai. Nilai menghargai ya, menghargai teman, menghargai diri sendiri atau hanya menghargai teman saja atau dua-duanya? Dua-duanya. Nilai menghargai teman dan nilai menghargai diri sendiri. Jadi di sini ibu bersyukur karena Aldi sendiri sudah bisa menyadari bahwa tindakan Aldi itu sudah melanggar nilai keyakinan sekolah. Sekolah kita punya keyakinan, kemudian orang tua kita juga mengajarkan nilai-nilai yang baik bahwa sebagai manusia itu kita sepatutnya saling menghargai. Walaupun Aldi sedang dalam keadaan emosi, sedang dalam keadaan marah, tetapi Aldi harus ingat bahwa kita punya nilai keyakinan itu. Sekarang ibu bersyukur karena Aldi menyadari bahwa Aldi sudah melanggar itu. Kira-kira ke depan mungkin Aldi punya ide atau solusi apa yang bisa Aldi sampaikan, kita bisa sepakati bersama atau kita bisa buat bersama untuk bisa mengatasi hal tersebut supaya lain waktu jika menghadapi situasi yang sama Aldi tidak sampai harus memukul kawan atau bersuara keras ke kawan. Kira-kira ada solusi? Itu membuat kesepakatan dalam kelas ibu. Membuat kesepakatan dalam kelas ya. Jadi kebetulan di sini ibu sebagai wali kelas, saran Aldi ibu sangat setuju dan itu sangat bagus. Nanti kita bangun kesepakatan kelas bersama dan teman-teman. Ibu mau tahu kira-kira ada poin penting apa di dalam kesepakatan itu yang Aldi mau tonjolkan, nilai apa yang sehingga bisa menguatkan nilai yang tadi sudah Aldi langgar. Nilai Mencintai sesama teman dengan saling menghormati kalau tidak salah tadi ibu ingat Jadi di dalam poin kesepakatan kelas itu Aldi berencana untuk berdiskusi bersama teman-teman di kelas. Nanti ibu bantu kita buat kesepakatan kelas. Di dalamnya itu harus ada satu poin yaitu saling mencintai sesama teman dan menghormati. Ibu pikir dengan kita menguatkan nilai itu sama-sama di dalam satu kelas akan saling mendukung, ya toh, bertanggung jawab dengan keyakinan yang kita sudah buat. Jadi kedepannya kalau ada yang hampir saja melanggar itu bisa saling mengingatkan, ingat kita ada kesepakatan kelas, ada keyakinan kelas kita untuk saling menghargai. Aldi berencana mau buatnya kapan? Besok berarti dengan teman-teman rencana mau buat kesepakatannya besok. Baik, nanti komunikasikan dengan ibu supaya ibu bisa fasilitasi. Ibu berharap hasil dari kesepakatan ini dapat bermanfaat bukan hanya untuk Aldi tapi untuk semuanya.
Aldi bisa kedepannya bisa lebih mengontrol emosi. Terima kasih karena sudah bersedia berdialog dengan Ibu. Sekarang boleh kembali ke kelas. Menurut saya sangat senang dengan cara membangun dialog antara ibu dengan saya. Saya merasa sangat senang, bahagia, dan tidak tertekan. Saya berjanji untuk kedepannya saya akan berubah. Terima kasih Ibu. Demikian video demonstrasi kontekstual yang dapat saya sajikan. Semoga bermanfaat.